Bentar ya. Oke, sudah nampak PowerPoint-nya? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Saya dengan Dr. Nindya Sugiyarto yang akan memberikan kuliah tentang pemeriksaan laboratorium fungsi ginjal. Bentar ya. Oke. Ya, mungkin ini sudah kalian dipelajari ya di semester awal, dan ini sebagai pendahuluan. Ginjal merupakan organ secara struktural kompleks dan melaksanakan sejumlah fungsi yang penting, khususnya adalah ekskresi ya, produk daripada sisa metabolisme, kemudian pengendalian air dan garam, pemeliharaan keseimbangan asam yang sesuai dengan sekresi dari berbagai hormon ya, seperti histamin, serotonin bersama dengan peptida endogen, prostaglandin, dan leukotriene. Nah, ginjal sendiri ini merupakan organ utama untuk membuang produk sisa metabolisme yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh ya. Sebagai contohnya adalah urea, kreatin, asam urat, dan produk akhir dari pemecahan hemoglobin. Kemudian ginjal tersusun dari beberapa juta nefron yang akan melakukan ultrafiltrasi terkait dengan ekskresi dan reabsorpsi. Jadi di mana nanti kalau terjadi kerusakan nefron sekitar 50%, maka ginjal itu akan rusak dan tidak bisa kembali normal. Nah, fungsi ginjal itu sendiri ya, tadi sebagai mempertahankan keseimbangan air di seluruh tubuh, kemudian mengatur jumlah dan kadar berbagai ion, kemudian membantu mempertahankan keseimbangan asam basa, membuang hasil akhir dari proses metabolisme, dan mengekskresikan berbagai senyawa asing. Kemudian ginjal sendiri juga mengatur beberapa hormon, yaitu eritropoietin. Ya, kita tahu bahwa eritropoietin ini adalah perangsang kecepatan daripada pembentukan dan pematangan daripada eritrosit. Jadi makanya seseorang yang mengalami kerusakan di ginjal, dia akan mengalami anemia ringan sampai anemia berat ya. Kalau anemia berat biasanya sering kita temukan pada pasien PGK ya, penyakit ginjal kronik. Kemudian renin ya, hormon renin, di mana kita tahu renin ini adalah berperan dalam pengaturan dari volume cairan ekstraseluler dan tekanan darah ya. Jadi makanya juga harus berhati-hati pasien dengan memiliki riwayat hipertensi akan merusak ginjal. Kemudian ada hormon kallikrein, ini adalah enzim proteolitik dalam pembentukan kinin. Kemudian ada hormon prostaglandin dan tromboksan. Nah, yang ketujuh fungsi daripada ginjal yaitu sebagai fungsi metabolik khusus ya. Jadi sebagai pengubah vitamin D yang inaktif menjadi yang bentuk aktif. Nah, ini sebagai gambaran saja ya. Jadi anatomi ginjal ini terletak pada dinding posterior abdomen di sebelah kanan dan kiri. Jadi ada dua ginjal, di mana ginjal kanan sedikit lebih rendah dari kiri karena ada organ hati yang menduduki ruangannya. Nah, untuk mekanisme pembentukan urin sendiri ada 3 tahap ya. Ada yang pertama filtrasi atau penyaring, ini terjadi di kapsula Bowman. Kemudian ada reabsorpsi, ini terjadinya di tubulus contortus proximal. Dan yang ketiga adalah sekresi atau augmentasi, ini ada kerjanya di tubulus contortus distal. Nah, kita ketahui untuk pemeriksaan faal ginjal sendiri ini sangat banyak ya macamnya. Cuman untuk pemeriksaan yang sederhana dan pemeriksaan yang masih kita pakai yaitu urinalisa ya, karena kita ketahui bahwa urinalisa ini adalah pemeriksaan yang termasuk bisa kita bilang mudah dan cepat ya. Kemudian ada ureum dan kreatinin.
Jadi sebenarnya untuk 3 pemeriksaan ini kita sudah dapat gambaran untuk kondisi daripada ginjal seseorang, ya. Biasanya juga ditambah dengan asam urat. Ya, jadi di sini yang saya tuliskan ini adalah beberapa pemeriksaan fal ginjal yang mestinya masih ada lagi yang terbaru, ya. Jadi ada urinalisa, ureum kreatinin, kemudian ada clearance kreatinin, ada inulin clearance, sistatin C, mikroalbuminuria, ini khususnya untuk pada penderita penyakit diabetes, ya. Kemudian ada NGAL dan ICAM1 dan beta 2 mikroglobulin, ini adalah pemeriksaan yang terbaru, ya, yang dipakai untuk mendeteksi adanya suatu acute kidney injury atau AKI. Nah, kita masuk ke dalam beberapa urinalisa, ya. Ini merupakan pemeriksaan yang sederhana dan mudah sebagai tes penyaring ginjal, di mana tujuan pemeriksaannya ini sebagai penunjang untuk diagnosis, kemudian memantau perjalanan penyakit, memantau efektivitas atau komplikasi pengobatan. Nah, di setiap pemeriksaan di laboratorium, kami akan menggunakan pemeriksaan itu secara makroskopis dan mikroskopis. Yang kita ketahui, ya, makroskopis ini berarti kita bisa melihat dengan mata telanjang, ya. Kita bisa melihat warna, kemudian kejernihan, jumlah atau volume urin, berat jenis, bau, dan pH. Sedangkan mikroskopis ini, ya, dengan bantuan mikroskop kita biasanya untuk melihat sedimen ataupun sel-sel yang terdapat di urin. Ya, jadi kita bisa melihat adanya suatu sel eritrosit, kemudian leukosit, epitel. Ya, ini masing-masing berperan ataupun bisa mengidentifikasikan penyakit daripada seseorang. Kemudian kita masuk ke kreatinin, ya. Kreatinin ini adalah hasil pembentukan dari keratin fosfat yang terutama terdapat di otot, ya. Jadi kreatinin ini sendiri ini disintesis di hati dan disimpan di dalam otot dan diekskresikan melalui urin melalui glomerulus. Nah, untuk kreatin sendiri kelemahannya ini lumayan banyak, ya, karena ini dapat mempengaruhi daripada massa otot tubuh. Jadi kalau misalnya ditambah lagi dengan bertambahnya usia, ya, jadi kalau semakin bertambah usia maka hasil daripada kreatinin ini juga akan semakin meningkat, ya. Kemudian kelemahan berikutnya itu kreatinin ini baru meningkat bila laju filtrasi glomerulusnya menurun, ya. Jadi nanti akan kita cari bagaimana fungsi daripada si ginjal dengan pemeriksaan laju filtrasi glomerulus. Nah, ini tadi, ya, peningkatan daripada kadar kreatinin, ya, bisa kita lihat daripada gangguan ginjal, ya, GGA atau AKI maupun PGK. Kemudian ada shock, dehidrasi, kanker, SLE, jantung maupun intake protein yang berlebihan. Sedangkan penurunan daripada kadar kreatinin ini dijumpai pada distrofi muskular, penyakit hati, malnutrisi, ketoasidosis diabetika, dan penggunaan obat-obatan seperti cefoxitin maupun diuretik. Ini tadi sendiri, ya, faktor yang dapat mempengaruhi kadar kreatinin, ya, itu perubahan massa otot, kemudian diet kaya yang daging, aktivitas fisik yang berlebihan, obat-obatan yang mengandung cefalosporin atau aspirin, kenaikan sekresi tubulus, usia dan jenis kelamin pada orang tua. Ya, makanya ini untuk kadar kreatinin, kalau misalnya pasien kita bilang dia baru olahraga ataupun dia mau ke laboratorium ini terlalu banyak aktivitasnya, ya, kita akan suruh istirahat karena ini dapat mempengaruhi daripada hasil kreatinin. Nah, untuk pemeriksaan kreatinin sendiri ini kita tidak memerlukan persiapan khusus, ya, seperti puasa ataupun makan makanan, ya, itu tidak. Jadi ini pemeriksaan yang gampang, ya. Kemudian harus kita hindari dulu sampel yang keruh, ikterik, dan lisis, ya. Kalau keruh, ya, ditakutkan mungkin kebanyakan di dalam serumnya itu mengandung lemak. Kalau ikterik itu biasanya akan berwarna kuning, dan lisis ini biasanya akan berwarna merah. Nah, sampel yang bisa kita gunakan, ya, itu berupa serum, kemudian plasma dengan antikoagulan heparin ataupun plasma dengan antikoagulan eta. Ya, jadi pemeriksaan ini menggunakan metode kimia maupun enzimatik.
Nah, ini ada nilai rujukan ya. Jadi setiap usia akan berbeda-beda dari mulai newborn, kemudian dari anak ya di usia kurang dari 6 tahun ataupun lebih dari 6 tahun, dewasa untuk laki-laki ataupun perempuan maupun pada usia lanjut. Ya, jadi bisa dilihat kita memakai satuan unit dengan miligram per desiliter atau mikromol per liter. Jadi saya selalu tekankan kalau untuk pemeriksaan laboratorium ini akan berbeda-beda di setiap laboratorium. Ya, jadi jangan kalian fokus pada waktu pelajaran. Yang saya kuliahkan saya mendapatkan sebagai contoh ya, pada pemeriksaan laki-laki dapatnya 0,6 sampai 1,3. Tapi kemudian kamu periksa di luar laboratorium, kenapa hasilnya yang normal itu adalah 1,5 sampai 1,7. Nah, itu tergantung daripada satuan yang dipakai oleh suatu laboratorium oleh dokter penanggung jawabnya ya. Jadi yang terpenting di dalam satu laboratorium ini untuk satuan unit ini adalah sah di nasional maupun di internasional. Jadi tidak bisa sesuka hati. Ya. Kemudian ureum ya. Ureum ini merupakan hasil katabolisme dari protein dan asam amino, di mana kalau terjadi peningkatan kadar ureum ini biasanya disebut dengan uremik. Ya, ini biasanya pada pasien yang PGK, ini biasanya akan langsung di hemodialisis. Nah, untuk persiapan pemeriksaan kadar ureum ini sama dengan pemeriksaan kreatinin, ya. Tidak ada persiapan khusus dengan bahan sampel yang sama juga dan pemeriksaannya juga dengan metode yang sama ya, dengan metode kimia ataupun secara enzimatik. Nah, nilai rujukan juga berbeda-beda tergantung dari jenis kelamin dan usia ya. Sebagai contoh untuk pria adalah 0,6 sampai 1,3 mg per desiliter, untuk wanita 0,5 sampai 0,9 mg per desiliter, berikut juga anak 0,4 sampai 1,2 mg per desiliter. Nah, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kadar uremia sendiri ya bisa berupa shock, kemudian penurunan volume darah ke ginjal, adanya perdarahan, dehidrasi, luka bakar, penyakit ginjal, obat-obatan yang mengandung nefrotoksik maupun obstruksi. Nah, kemudian ini ada pemeriksaan berikutnya yaitu sistatin C. Ya, ini merupakan protein serum dengan berat molekul 12,8 kilodalton yang disintesis oleh semua sel ya. Jadi sistatin C ini sangat mirip dengan pemeriksaan kreatinin. Ya, jadi kalau dibandingkan kreatinin dengan sistatin C ini lebih unggul adalah sistatin C. Kenapa? Karena sistatin C sendiri ini tidak dipengaruhi oleh massa otot. Jadi hanya sedikit atau sampai tidak sama sekali tidak dipengaruhi. Makanya itu sekarang sih para klinisi sudah memakai sistatin C daripada pemeriksaan kreatinin. Ya. Nah, untuk pemeriksaan sistatin C sendiri ini metode yang dipakai adalah namanya immunoassay, di mana nilai normalnya ini menurut NCCLS atau National Committee for Clinical Laboratory Standard kita memakai nilai normalnya adalah 0,54 sampai 1,21 mg per desiliter. Nah, keunggulan juga sistatin C ini kita bisa memakai sampel berupa urin ya, selain darah, urin juga bisa kita lihat hasil daripada sistatin C. Kemudian asam urat ya, asam urat ini merupakan produk katabolisme asam nukleat purin, di mana asam urat ini difiltrasi oleh glomerulus dan disekresi oleh tubulus distal ke dalam urin. Untuk asam urat ini kalau yang berlebihan di dalam tubuh dia akan membuat kristal atau batu. Makanya harus berhati-hati bila seseorang sudah mendapatkan hasil yang tinggi ya daripada asam urat ya. Jadi ditakutkan nanti lambat laun kalau tidak diobati akan membentuk kristal dan akhirnya akan menjadi batu. Nah, di mana kalau misalnya pada batu ini sebenarnya bisa kita periksa ya. Periksa dalam arti kata apakah batu yang dikeluarkan oleh seseorang ini mengandung pH asam atau pH basa. Kenapa? Karena nanti kita untuk mengobatinya lebih gampang. Jadi kalau misalnya pasien mengandung batu yang pH-nya asam, ya
itu nanti kita kita akan melakukan pencegahan ya supaya jangan banyak makanan yang mengandung asam ataupun segala sesuatu konsumsi ya obat-obatan ya, jadi seperti itu. Untuk bahan pemeriksaan biasanya kita menggunakan yang namanya plasma dengan antikoagulan heparin, kemudian bisa serum dan juga bisa dengan urin. Nah, ini adalah nilai rujukan ya. Nilai rujukan untuk pria 3,4 sampai 8,5 mg per desiliter. Kemudian wanita 2,8 sampai 7,3, pada anak 2,5 sampai 5,5. Sedangkan dalam urin ya, kita pemeriksaan urin ini bukan urin sewaktu, tapi urin dengan 24 jam. Jadi urin akan dikumpulkan selama 1 hari atau 24 jam baru diperiksa kadar asam uratnya, di mana nilai untuk rujukannya adalah 250 sampai 750 mg. Tapi ini biasanya sangat jarang dilakukan ya, karena dengan serum aja sudah bisa menggambarkan asam urat. Nah, ini ada beberapa kondisi ya untuk terjadinya peningkatan kadar asam urat ya, seperti penyakit gout, alkoholik, kemudian multiple myeloma, penyakit ginjal seperti glomerulonefritis, malnutrisi, latihan berat. Sedangkan penurunan ini biasanya pun jarang terjadi ya. Ini biasanya kondisi yang bisa kita temukan pada penyakit Wilson, kemudian penyakit tubus proksimal ginjal, luka bakar, maupun pada kondisi kehamilan. Nah, ini tadi kita masuk ke dalam LFG tadi ya, pemeriksaan laju filtrasi glomerulus. Ini merupakan marker yang ideal untuk melihat fungsi daripada si ginjal ya, di mana LFG ini adalah difiltrasi bebas oleh glomerulus, kemudian tidak disekresi atau direabsorpsi oleh tubulus, kadar plasmanya stabil atau konstan, kemudian tidak disintesis atau dikatabolisme oleh tubuh, dan tidak terikat protein plasma. Nah, jadi ada beberapa untuk mengetahui fungsi dengan laju filtrasi glomerulus, yaitu clearance kreatinin ya. Jadi kalau diartikan clearance kreatinin ini adalah banyaknya plasma dalam mililiter darah yang dibersihkan dari kreatinin dalam waktu 1 menit dalam satuan mililiter per menit. Jadi beberapa indikasi pemeriksaan clearance kreatinin itu bila dicurigai kadar kreatinin yang meninggi ya, kreatinin darah, kemudian terjadinya uremia, kemudian adanya edema ya. Jadi ini kita bisa melihat laju filtrasi glomerulusnya. Nah, ini adalah rumus yang masih sering kita pakai untuk menentukan fungsi daripada ginjal tersebut ya. Jadi ada namanya rumus Cockcroft and Gould ya. Ini caranya adalah untuk pria ya. Jadi terbagi 2, ada pria dan wanita. Di mana kalau untuk pria itu 140 dikurang usia dikali berat badan per nilai daripada kreatinin dalam bentuk miligram per desiliter dikali 72 ya, itu adalah rumus untuk prianya. Tapi kalau sedangkan pada wanita untuk mencari LFG-nya adalah rumus yang pria itu tadi dikalikan lagi dengan 0,85 ya. Jadi hanya dikalikan 0,85 bila pasiennya itu adalah wanita. Kemudian rumus yang berikutnya adalah MDRD atau Modification of Diet in Rare Disease. Ini juga bisa kita periksa laju filtrasi glomerusnya, tapi untuk orang Asia ini tidak digunakan, karena kalau kalian lihat sendiri di dalam rumus itu ada perkaliannya pada kulit hitam, sedangkan kita ketahui kalau orang Asia ini kan hampir sama kulitnya ya, rasnya ya, rata-rata ya sawo mateng, walaupun masih ada juga yang kulitnya putih ataupun kulitnya hitam, tapi lebih kebanyakan warna kita kan coklat ya. Jadi ini biasanya dipakai oleh orang Eropa ya, karena orang Eropa kan terbagi 2 kulitnya ya, ada yang kulit hitam maupun kulit putih. Jadi ini hanya sekedar kalian ketahui. Jadi sebenarnya untuk rumus laju filtrasi glomerulus ini sih masih banyak ya.
Tapi itu tadi kalau di Indonesia masih dipakai rumus Cockcroft and Gold. Nanti coba kalian cari. Ada juga yang dinamakan rumus CKD-EPI. Dia lebih gampang untuk pemeriksaannya. Nah, sedangkan untuk pada anak-anak di bawah usia 12 tahun, ini kita menggunakan namanya rumus Schwartz ya. Jadi untuk rumusnya ini adalah 0,55 dikali tinggi badan dalam bentuk sentimeter per serum kreatinin dalam miligram per desiliter. Ya, jadi ini untuk melihat tadi ya laju filtrasi pada anak-anak. Nah, setelah kalian mendapati hasil daripada laju filtrasi glomerulus, ini akan dimasukkan ke dalam tabel ya untuk dilihat. Ini menurut Kidigo di tahun 2012, apakah pasien ini kadar ginjalnya ini stadiumnya masih bagus atau tidak ya. Jadi untuk stadiumnya ini dari sekarang ada yang dinamakan G1 ya, kalau dulu sih cuma S1 aja stadium 1. Jadi stadium 1 sampai stadium 5. Kemudian ada tambahan lagi dengan pemeriksaan albuminuria ya, pemeriksaan albumin atau protein di dalam urin. Ya, jadi untuk melihat kondisi ataupun fungsi daripada ginjal seseorang. Jadi sebagai contoh, misalnya tadi yang kita dapatkan dari rumus Cockcroft-Gold adalah LFG-nya itu di kita bilang aja di 25. Nah, kalau 25 kan berarti kondisi fungsi ginjalnya sudah rusak ya, dia masuk ke dalam G4 atau stadium 4 ya, terjadi penurunan. Kemudian kita lihat apakah pasien ini pemeriksaannya albuminuria. Nah, jadi albuminurinya itu sendiri terbagi 3, ada A1, A2 dan A3, di mana A1 itu bila hasil daripada albuminurianya itu di bawah 30 mg per desiliter, kemudian A2 30 sampai 300 mg per desiliter, dan untuk A3 ini adalah lebih dari 300 mg per desiliter. Jadi dilihat kalau yang berwarna merah itu kondisinya sudah buruk, yang warna orange masih termasuk sedang dan kuning juga sedang. Kalau warna hijau itu masih dalam keadaan normal menuju sedikit rusak ya, tapi masih bisa kita perbaiki. Kemudian ada namanya clearance inulin, ya ini merupakan marker eksogen. Ini adalah pemeriksaan terbaik karena pemeriksaan ini langsung difiltrasi sempurna oleh glomerulus. Jadi cairan yang masuk akan langsung difiltrasi oleh ginjal. Hanya saja pemeriksaan ini tidak dilakukan lagi karena ini merupakan tindakan invasif ya. Seseorang yang dimasukkan cairan ataupun obat ke dalam tubuh pasti kan banyak bertanya ya, apalagi agak sulit ya karena mereka takut kalau misalnya terjadi efek samping atau apa, padahal tidak ya. Jadi clearance inulin ini sangat bagus tapi tidak dipakai. Kemudian ada clearance urea ya, ini kurang ideal untuk pemeriksaan laju filtrasi glomerulus ya. Ini faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya bisa dari malnutrisi, penyakit jantung kongestif, penyakit hati maupun protein. Jadi yang masih dipakai adalah yang tadi yang pertama ya, clearance kreatinin. Nah, ini ada beberapa biomarker untuk mengetahui penyakit akut kidney injury ya, gagal ginjal akut. Jadi kalau misalnya kita sudah mengetahui kerusakannya di proxima tubulus, inilah dia beberapa biomarker yang bisa kita lihat. Kemudian kalau misalnya kerusakan di glomerulus, yang bisa kita lakukan pemeriksaannya adalah seperti total protein, sistatin C, albumin, beta 1, beta 2, mikroglobulin. Hanya saja di Indonesia ini untuk pemeriksaan yang masih asing ini kadang-kadang sulit ya, karena para klinisi juga merasa dengan pemeriksaan yang sudah terbiasa sudah cukup untuk menggambarkan fungsi ginjal tadi itu ya, seperti saya bilang di awal, pemeriksaan urinalisa, ureum dan kreatinin itu adalah pemeriksaan yang wajib ya untuk dilihat kondisi fungsi daripada ginjal. Ya ini sebagai tambahan ya, jadi ini ada beberapa novel biomarker untuk AKI ya, bisa kalian lihat. Ya, ada NGAL, sistatin C, KIM1, MCP1 ya.
Tapi untuk di Indonesia ini masih Cystatin C yang kita pakai. Untuk yang lainnya itu masih untuk orang klinisi sih masih asing ya untuk pemeriksaannya. Oke, terima kasih untuk kuliah pemeriksaan faal ginjal. Ada yang ingin ditanyakan? Saya persilahkan. Apa sudah paham semuanya? Izin bertanya, dokter. Silakan. Nama saya Anastasia, dok. Saya ingin bertanya. Tadi ada dikatakan obat-obatan seperti cefalosporin dan aspirin itu bisa meningkatkan kadar kreatinin di urin. Itu bagaimana mekanismenya, ya dok? Terima kasih, dok. Ya, kita ketahui kan namanya obat-obatan ini tidak seluruhnya difiltrasi ataupun direabsorpsi. Pasti kan ada yang ditinggal ya di dalam ginjalnya itu. Sedangkan kita kalau ditanya kebutuhan sehari-hari, ginjal ini bisa kita bilang fungsinya sangat banyak ya daripada organ-organ yang lain ya. Makanya itu kalau untuk pengobatan itu biasanya kita anjurkan untuk meminum banyak. Dalam arti kata kenapa? Supaya obat-obatan yang tadi saya bilang ada yang direabsorpsi, ada yang disekresi, itu semuanya akan luruh kalau dengan meminum air yang banyak. Itu aja sih. Karena ditakutkan tadi orang yang sudah minum pengobatan yang banyak, ditambah lagi dia malas minum, ya itu jadinya zat-zat kimia itu akan mengendap di ginjal ya, di mana ginjal itu kan agak sensitif ya untuk pengobatan. Itu aja sih. Baik, terima kasih, dok. Ada lagi yang ingin bertanya? Bertanya, dokter. Ya, silakan. Untuk nilai rujukan kreatinin tadi kan sudah ada, tetap, dok. Apakah ada kondisi khusus untuk orang-orang yang memiliki massa otot lebih atau apa, dokter? Kalau untuk khususnya sih tidak ada. Jadi itu makanya referensi ini kita bermacam-macam. Ya, jadi kalau kalian baca itu ada referensi secara internasional, ada referensi secara nasional ya. Jadi untuk khusus pada orang yang memiliki massa otot yang aktif atau apa sih tidak ada. Tetap sesuai dengan rujukan yang sudah dikeluarkan oleh laboratorium secara nasional dan internasional. Baik, terima kasih, dokter. Oke. Ada lagi? Izin dok, mungkin Ya. untuk inulin tadi dok, kenapa menjadi pemeriksaan yang terbaik ya dok? Maksudnya gimana mekanismenya, terus kenapa? Gitu dok. Ya, pemeriksaan inulin sendiri tadi kan seperti saya bilang dia pemeriksaan eksogen dan pemeriksaan yang difiltrasi langsung oleh glomerulus ya. Kenapa dia tidak dipakai? Dia cara kerjanya itu seperti memasukkan cairan seperti infus. Jadi ya diteteskan ke dalam tubuh ya istilahnya kayak satu flash gitu ya, satu infus gitu akan dimasukkan ke dalam tubuh, kita tunggu dalam beberapa jam. Itu biasanya hasil cairan yang masuk ke dalam tubuh itu akan langsung difiltrasi oleh ginjal, itulah yang akan kita periksa. Nah, kenapa saya bilang juga salah satunya nggak mau dipakai, buat apa kita melakukan pemeriksaan yang beberapa jam dibandingkan dengan pemeriksaan urinalisa, ureum dan kreatinin yang hanya kalau kita bilang 2 jam aja sudah selesai. Ya, jadi seperti itu. Jadi orang kan biasanya lebih cepat, lebih bagus kan kalau melakukan pemeriksaan itu sendiri. Itu aja. Baik dok, terima kasih dok. Yuk. Yang lain? Ada yang
Ini kameranya semuanya kok nggak on? Sudah ada perjanjian kan, kalau lagi kuliah semuanya kamera harus on. Masih ada yang ingin ditanyakan sebelum kita akhiri? Oke, saya rasa mudah-mudahan dengan kalian diam, kalian mengerti apa yang saya kuliahkan, dan mudah-mudahan bisa menambah ilmu untuk penyakit daripada ginjal dari teori maupun sampai pemeriksaan laboratorium. Terima kasih atas kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Tidak lupa saya selalu bilang tetap menjaga ataupun tetap prokes ya, karena kita di masa pandemi ini masih belum tahu juga kapan selesainya. Jadi pandai-pandai kalian lah ya untuk menjaga kesehatan sendiri maupun keluarga daripada kalian. Oke, terima kasih. Selamat pagi menjelang